Nah ini loh yang bedanya zikir nafas di kita itu mas. Jadi kalau di dalam buku ini tuh zikir nafas ya konkret memang dipakai gitu. Nah, Dipakai inilah sebagai wadah bedanya zikir nafas tasawuf Indonesia. Ya, kalau yang Nyun Sewu ini tuh tentu bukan salah benar, itu pilihan jalan. Iya, pilihan aja. Nah gini, ini adalah bahasan yang sebenarnya sudah mungkin teman-teman sudah sering mendengar. Cuma ini nanti kita akan lebih pertegas ya. Nafas sebagai wadahnya zikir itu kan sudah entah berapa ratus kali saya sudah menyampaikan ya. Nafas, makanya pelajaran nafas jadi sangat banyak di sini. Nafas secara fisik gitu. Dipelajari secara fisik karena memang wadah itu bukan hanya pengertian kinayah. Kinayah itu hanya kadang-kadang yang memaknai kita dari Allah terus maknanya zat kita atau apa namanya tubuh kita dari Allah itu kan ya kalau seperti itu nanti jadi repot. Ya, jadi repot, nanti membingungkan. Karena nanti kalau misalnya dibilang iya, misalnya ya. Nah, terus kalau Allah di sini, di sana nggak ada dong. Iya juga ya. Nah, kalau misalnya ya, kita bilang begitu. Makanya memang ewuh ing pambudi sebenarnya. Belajar kayak gini. Tapi uniknya Mas, kalau dengan sabar mendengarkan, dengan rendah hati, itu nanti pemahaman itu muncul dari dalam. Pemahaman yang subjektif tapi pemahamannya terakses, bukan mengakses ya, bukan terakses. Yang nanti kita akan terakses dengan sebuah sumber pemahaman yang kita itu gitu. Tapi O-nya nggak bisa diceritakan ke orang juga. Jadi nanti ketika diceritakan ke orang akan menimbulkan. Jadi kalau Al-Hallaj nyebutnya hulul. Kalau Abu Yazid Al-Bustami nyebutnya ittihad. Kalau Ibnu Arabi nyebutnya wahdatul wujud. Kalau Al-Jili nyebutnya insan kamil. Kalau Imam Al-Ghazali nyebutnya wusul. Kalau di Jawa ini terkenal istilah manunggaling kawula Gusti. Nah, tapi itu beresiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Iya. Yeah. Baik, kemarin kita sudah membahas mengenai nafas dalam pandangan kaum sufi ya Pak. Ada 5 hal yang hadiah yang didapatkan oleh kaum para sufi. Iya. Nah, hari ini kita membahas nafas sebagai wadah suci zikir. Iya. Langsung ya? Ya, langsung saja. Nah, gini. Ini adalah bahasan yang sebenarnya sudah mungkin teman-teman sudah sering mendengar. Cuma ini nanti kita akan lebih pertegas ya. Nafas sebagai wadahnya zikir itu kan sudah entah berapa ratus kali saya sudah menyampaikan ya. Mungkin yang sudah mengikuti ini channel Tasawuf Indonesia, dengar nafas adalah wadahnya zikir itu sudah di bawah sadar ya. Nah, saking seringnya. Saking seringnya hampir di tiap episode. Iya. Jadi kalau kita itu ngaji itu memang sangat baik itu salah satunya itu diulang-ulang. Atau repetisi Mas. Repetisi. Nah, kalau di dalam ilmu hipnoterapi salah satu yang membuat kita itu bisa sebuah pesan masuk ke bawah sadar itu karena repetisi, karena pengulangan. Nah, sehingga kalau Mas Sewer lihat lihat konteks-konteks zikir itu kan mesti ada jumlahnya. Iya. 33. Nah, misalnya yang ada tuntunan dari Rasulullah misalnya subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nah, secara intelektual kan sebenarnya kita sudah tahu. Tetapi kenapa kok diulang? Sholat juga gitu. Sholat itu kan diulang-ulang. Kata-katanya kan diulang ya. Ya bacaan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 17 rakaat kan bacaannya sama. Sama. Yang beda kan surat pendeknya. Itu naik moco. Ya seringnya nggak baca. Sunnah. Nah itu kenapa diulang-ulang? Itu repetisi namanya. Sehingga harapan saya memang kalau Mas Jawir melihat di buku ini kan ada banyak ungkapan yang saya ulang-ulang ya. Iya. Misalnya aku dan mata lahir melihat aku, kamu dan kamu berbeda. Mata batin melihat aku, kamu dan dia adalah keheningan yang sama. Itu kan ya saya ulang-ulang. Ya maksudnya apa? Biar masuk ke bawah sadar. Kalau dulu saya ngaji waktu kecil, kalau sebelum ngaji mesti ngelalar dulu. Ngelalar itu dari alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir sampai qul a'udzu birabbin nas. Repetisi sama doktrin sama nggak sih Pak? Ya beda toh. Beda. Nah, akan jadi doktrin kita diulang terus. Nah, nanti jadi doktrin tapi jangan
dimaknani doktrin itu negatif loh. Iya, seringnya seperti itu. Nah, ya doktrin itu nggak selalu negatif. Nah, itu sudah nanti kapan-kapan kalau Kapan-kapan, ya. Tapi nanti repetisi, memang doktrinasi itu memang diulang-ulang gitu. Karena nanti mempengaruhi bawah sadar betul. Nah, kalau yang ditanamkan baik kan ya baik, Mas. Iya, kok tanamnya yang baik ya. Nah, kalau yang ditanam jelek ya jelek kan gitu ya. Bukan tergantung itu doktrin apa enggak doktrin. Tergantung yang didoktrinkan itu apa gitu. Doktrin kebaikan ya baik terus. Misalnya didoktrin apa namanya menghormati orang tua adalah kewajiban kan doktrin. Nah, baik apa enggak? Ya baik. Ya baik. Ya maksud suruh berantem kan melawan hukum alam. Jadi kalau kita itu hal yang salah satu yang sering saya hayati sendiri, Mas. Sesuatu itu baik apa enggak? Itu saya selalu gini, itu selaras dengan hukum alam apa tidak sih gitu. Itu yang selalu saya hayati gitu. Gampangnya gitu ya, Pak? Iya, ya tentu di samping kita melihat teks-teks ya. Kan ada ilmu itu ada ilmu burhani. Oh ya, bayani. Ya ada burhani yang kita harus lihat data-data gitu. Yeah. Tapi juga kadang-kadang bayani juga. Kadang-kadang ya kita perlu lihat teks itu. Nah itu ya, jadi ini kita ulang-ulang, saya kira teman-teman sudah sering mendengarkan. Nah sekarang saya akan membahas secara singkat ya. Karena yang kata-kata di atas ini saya kira sudah sering saya sampaikan. Melanjutkan pandangan sufi di atas, kita sampai pada kesimpulan bahwa nafas secara spiritual adalah wadah suci zikir kemarin sudah ya. Bukan hanya dalam pengertian filosofis, jadi bukan hanya di angan-angan, tetapi sebagai praktek yang konkret. Nah ini loh yang bedanya zikir nafas di kita itu, Mas. Jadi kalau di dalam buku ini tuh zikir nafas ya konkret memang dipakai gitu. Dipakai inilah sebagai wadah zikir nafas tasawuf Indonesia. Ya, kalau yang Nyun Sewu ini tuh tentu bukan salah benar, itu pilihan jalan. Ya, pilihan aja. Ya, pilihan metode lah, bukan pilihan substansi. Supaya sama-sama pengen fana. Pilihan metodenya, Pak. Oh, ya, dan kalau di penelitian ya kamu pakai metode penelitian yang mana ya. Tapi intinya kan mau nyari ya, yang baru. Nah, kita di sini memang menggunakan nafas betul. Memang menggunakan nafas, makanya pelajaran nafas jadi sangat banyak di sini. Nafas secara fisik gitu. Dipelajari secara fisik karena memang wadah itu bukan hanya pengertian kinayah. Kinayah itu hanya gini, Mas. Umpama gitu, bukan hanya seumpama. Hanya pengandaian. Hanya pengandaian, bukan hanya kinayah, bukan hanya pengandaian. Tetapi memang betul-betul dipakai gitu. Ya makanya pelajaran ada nafas diafragma, ada nafas perut, nafas perut, ada tahan nafas, ada nafas isi, ada nafas kosong, ada nafas penuh, ada macam-macam kan dipelajari ya, karena memang kita menggunakannya bukan hanya filosofis toh. Ya bisa dipakai filosofis itu bisa. Jadi kita hanya coba hayati bahwa nafas itu adalah keluar masuknya nikmat Allah. Masuknya adalah nikmat, keluarnya adalah nikmat. Itu kan filosofis. Yeah. Nah, kalau ini enggak ya nafasnya di nafas betulan gitu. Dirasain betulan. Nah, itu di tasawuf Indonesia ya. Zikir yang berarti mengingat. Zikir itu awalnya nyebut, Mas, awalnya. Awalnya nyebut. Nah, lalu maknanya lalu agak bergeser menjadi mengingat. Kalau mengingat itu apa sih mengingat? Sudah ada kan memori. Sudah ada. Nah, sudah ada memori. Tapi jangan dibayangkan memori intelektual. Jangan dibayangkan memori intelektual, tetapi memori spiritual. Nanti langsung mengingat dulu waktu bayi apa ya? Enggak usah begitu. Sampai Anda enggak usah waktu bayi. Setahun yang lalu. Oh iya. Mas Zohir ingat ngapain? Setahun yang lalu pas jam segini. Tanggalnya tanggal berapa? Kita rekaman tanggal 28. Iya, 28 Januari. Nah, 28 Januari tahun 2025 ngapain? Enggak ingat ya? Enggak ingat. Nah, waktu bayi lahir ngapain? Ya mungkin ibu bapak bisa cerita, maksudnya lahirnya di mana? Di Ungaran. Iya, di Ungaran, maksudnya di mana? Di rumah apa di puskesmas apa di rumah sakit? Klinik. Nah, Mas Zohir cuma dikasih tahu kan itu? Iya, cuma dikasih tahu. Ingat enggak? Enggak. Ya enggak ingat ya. Didoktrin aja sama ibunya. Itu kan didoktrin kan? Siapa tahu mah di rumah sakit ya. Kan didoktrin bapak ibu kan dulu kamu lahirnya di sini ya. Kamu ya percaya aja ya. Oh iya gitu. Ya jadi gini, Mas, percaya itu tidak harus misalnya terus delok dhewe. Yo ora iso. Sekarang ya, kamu percaya kamu anaknya bapak ibu itu kan ya percaya karena dikasih tahu kan. Intelektual itu terbatas kayak gitu, Mas.
Coba kamu naik juga dibesarkan sama bapak ibumu sekarang. Nah itu intelektual itu terbatas kayak gitu. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang memang kita harus percaya aja. Kalau dibilang dulu kamu lahirnya di sini, yang nolong kalau saya kan dulu masih dukun bayi, yang nolong Bu siapa ya, Mbah Sopo gitu ya. Itu beneran ya? Ya saya percaya aja, saya percaya bener gitu. Dan bukan karena saya tahu zatnya, bukan tahu peristiwanya. Wong Budun dulu nggak ada di foto. Iya juga. Nah, ya kalau mungkin sekarang kan kita fotonya mana ini. Dulu kan nggak ada. Tapi ya percaya bukan karena substansinya, percaya karena yang bicara ibu bapak. Ataupun foto AI sekarang, Pak. Yang saya yakin, foto AI sekarang ya. Yang saya yakini bahwa ibu bapak mencintai saya. Kan gitu. Nah, kenapa yakin? Nah, itu saya rasakan. Karena saya merasakan cinta ibu dan bapak, maka saya jadi percaya kepada beliau. Nah, terus beliau cerita kalau saya dulu itu lahir di sini tanggal sekian, kamu itu anakku, kamu itu gini-gini ya, sudah percaya, gitu ya. Nah ini kita gitu, jadi zikir itu mengingat sesuatu, mengingat yang spiritual yaitu apa? Nah itu dikasih tahu sama Allah. Wa idza sawaituhu, bukan wana waktu fi mirhu, bukan yang ini apa namanya, alastu birabbikum. Nah dulu kan ketika kita ada orang nyebutnya alam ruh ya, ya apa mau sebut apa saja lah, alam ruh nanti jangan dibayangin ruh sebagai sebuah ruang waktu seperti ini ya. Pokoknya ada suatu masa, ya, itu ketika kita oleh Allah dijanji alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, lalu kita jawab bala syahid. Nah itu yang kita ingat sebenarnya. Jadi zikir itu sebenarnya mengingat kehambaan kita, mengingat bahwa kita adalah hamba Allah yang ditanam di dalam hatinya menuhankan hanya Allah semata. Itu namanya zikir ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang hakikat zikir. Kita kan masih di hakikat nafas ini ya. Nah, dalam konteks ini adalah tindakan aktif. Jadi zikir adalah tindakan aktif untuk kesadaran kembali kepada hakikat sejati dan koneksi primordial kita dengan sumber segala kehidupan, ya atau Allah. Ya memang kita asalnya dari Allah. Tapi asal dari Allah jangan dimana asal material gitu. Terus pokoknya memang harus ini ya, harus belajar tasawuf, belajar kayak gini itu kudu jembar dada nih. Ya, kalau nggak jadi memang susah karena menjelaskannya, yang menjelaskan sendiri itu sebenarnya dia bingung bagaimana menjelaskan loh Mas. Karena dia menjelaskan sesuatu pengalaman yang sebenarnya nggak bisa dijelaskan gitu. Nah sehingga kadang-kadang ya terus kepleset ya, kata-katanya terus gitu. Kita adalah misalnya kita koneksi primordial kita dengan sumber segala kehidupan, lalu kita maknani ibu ya. Ya itu logika kita sederhana. Kadang-kadang yang memaknai kita dari Allah terus maknanya zat kita atau tubuh kita dari Allah itu kan ya. Kalau seperti itu nanti jadi repot. Ya, jadi repot, nanti membingungkan. Kita nanti kalau misalnya dibilang iya, misalnya ya. Lah terus kalau Allah di sana nggak ada dong. Iya juga ya. Nah, kalau misalnya ya kita bilang begitu. Makanya memang ewuh ing pambudi sebenarnya. Belajar kayak gini. Tapi uniknya Mas, kalau dengan sabar mendengarkan, dengan rendah hati, itu nanti pemahaman itu muncul dari dalam. Pemahaman yang subjektif tapi pemahamannya terakses, bukan mengakses, bukan mengakses. Yang nanti kita akan terakses dengan sebuah sumber pemahaman yang kita itu gitu. Tapi O-nya nggak bisa diceritakan ke orang juga. Jadi nanti ketika diceritakan ke orang akan menimbulkan salah paham lagi. Nanti paradoks lagi. Jadi makanya saya kadang-kadang kalau teman-teman pada nanya terus gimana Ustadz? Yo diomongke. Ya tetap diomongke kalau memang itu kan kita sudah memerankan diri untuk sebagai seorang guru misalnya ya. Ya memang pemeran diri kan kudu ngomong. Nah, diomongke tapi kudu paham nek sing diomongke kuwi salah. Kan aneh to Mas. Ya, peranmu hanya mendengarkan ya. Ya tapi boleh dengerin. ya boleh nanya loh ya. Nanya boleh, bukan boleh nanya. Ya, mendengarkan tadi yang saya sampaikan bahwa kita ini tentu tidak bisa serta-merta memahami hal-hal semacam ini itu dipahami material gitu. Karena ya itu tadi. Tapi kalau diomongke ya otomatis kadang-kadang ya terus materialisasi Mas. Ngomong itu kan materialisasi, proses materialisasi. Ya sudah itu.
Nah, nafas adalah jangkar yang paling mudah diakses dan selalu tersedia, ya kan? Tersedia kalau akses nafas itu. Kalau akses guru kan sok-sok bisa ketemu, sok-sok enggak. Wong yang janjian sama saya kadang-kadang janjian hari ini ya bisa ketemunya minggu depan. No. Kalau nyebutnya apa guru sebagai akses loh. Apalagi mau apa? Mau membaca sesuatu ya ada akses. Cari HP, lihat file gitu kan ada tapi nek nafas itu langsung, Mas. Ada dengan sendirinya dan menghampiri kita Dan ya menyatu lah. Ya, menyatu. Nafas dengan kita ya ada ya. Makanya disebut jangkar yang paling mudah diakses dan tersedia selalu. Selalu tersedia pada dalam praktek zikir ini. Jadi terus nek iku. Tapi kalau wah saya mau berspiritual melalui membaca buku ya bisa baca buku. Tapi kan leren golek buku saya. Nyari buku dulu dirak, kadang-kadang ketemu, kadang-kadang orang. Barang nggak temu marah, malah lali dikirim. Nah, atau lihat dicari di file, ternyata dibuka nggak bisa, marah lagi. Rusak. Tapi kalau nafas, langsung. Nafas nggak marah sama kita loh. Iya benar. Dan kita nggak perlu nyari, ya langsung dilakoni. Nah ini indahnya nafas. Ketika kita mengintegrasikan nafas ke dalam zikir, kita tidak lagi hanya melihat nafas sebagai aliran udara, melainkan sebagai aliran kesadaran ilahiyah yang menopang segala kehidupan. Nafas adalah jembatan yang tak terlihat antara diri individual kita dengan realitas universal ya. Jadi ada diri individual, Mas, diri yang punya identitas ya. Ya kayak kita ini mau nggak mau ya. Jadi mau tidak mau itu ada diri yang beridentitas. Nah, itulah mengapa kadang-kadang pemahaman spiritual itu harus kita renungi betul-betul dan kita waspadai itu begitu, Mas. Ya, jadi kan ada kata-kata kemarin sama Mas Jawir yang saya cerita tentang hulul, ittihad ya. Misalnya tentang hulul. Hulul itu konsep kebersatuan makhluk dengan Allah. Semuanya konsepnya sama sebenarnya. Sama. Cuma cara ngomongnya istilahnya sama. Kalau apa? Istilahnya beda-beda. Iya, jadi kalau Al-Hallaj nyebutnya hulul. Kalau Abu Yazid Al-Bustami nyebutnya ittihad. Kalau Ibnu Arabi nyebutnya wahdatul wujud. Kalau Al-Jili nyebutnya insan kamil. Kalau Imam Al-Ghazali nyebutnya wusul. Kalau di Jawa ini terkenal istilah manunggaling kawula Gusti. Nah, tapi itu beresiko. Beresiko ketika yang memahami ego itu loh, Mas. Iya. Nah, terus dia ngomongnya aku soalnya. Jadi aku adalah. Nah, itu terus kan jadi repot. Nah, itu lalu di situ orang sering kepleset ke dalam, kalau dalam bahasa Islam ya, kemusyrikan. Itu kan di situnya. Bukan di kata-katanya yang salah. Makanya Al-Hallaj di dalam khasanah keislaman dihormati, bukan disalahkan. Ya, terus Abu Yazid Al-Bustami apalagi sangat dihormati karena hampir semua torekoh itu menghormati Abu Yazid Al-Bustami ya. Torekoh yang mutabaruh itu. Sering menukil kan Abu Yazid Al-Bustami gitu. Apalagi Al-Ghazali, usul, apalagi Ibnu Arabi juga di Indonesia sangat diterima kan konsep wahdatul wujudnya itu. Nah, cuma jadi problem kalau dipahami material gitu loh. Nah, itu jadi problem. Berdebatnya itu di situ, Mas. Di materialnya. Nah, sehingga ketika yang mencoba memahami adalah ego, padahal ego tidak bisa membebaskan dirinya dari ruang dan waktu tidak bisa membebaskan dirinya dari keterpisahan. Wong ketika ngomong aku aja itu sudah terpisah. Orang itu ketika ngomong aku kan berarti ada kamu. Iya kan? Aku ada, kamu ada. Kamu. Nah, dia ada. Tapi kan mau nggak mau harusnya aku kan. Makanya kalau di dalam saya itu mungkin saya sudah sering sampaikan, Mas. Saya itu sangat terinspirasi sebenarnya dengan konsepnya Ibnu Arabi tentang huwa la huwa itu. Saya itu betul-betul mungkin itu memang jalan tengah yang paling ya saya sebut mungkin ya. Dan bagi saya ya untuk sampai saat ini. Huwa la huwa. Ya dia bukan dia. Jadi dunia itu ya Allah, ya bukan Allah. Nah gitu loh, Mas. Nah itu suwe-suwe itu bener ya nggak bener gitu. Jadi kalau misalnya saya ditanya, berarti manusia itu sebenarnya kan wujud Allah nih. Jawabnya iya dan tidak. Ya ora. Nah gitu tuh aja paling penak itu gitu. Iya ketika kita fana, tidak ketika yang ngomong aku. Ya. Ketika fana bener.
Ya, jadi ketika Abu Yazid Al-Bustami fana lalu dia merasa berittihad gitu. Ya, tapi dianya itu saya nyebut dia aja ini sudah keliru kan. Karena waktu fana itu ya Abu Yazid Al-Bustami bukan sebuah diri yang identitas. Jadi saya nyebut dia aja sudah saya. Jadi sesuatu pengalaman seperti itu ketika dilafatkan akan jadi keliru. Ya makanya awalnya yo jadi ora. Benar Mas. Awalnya bener jadi salah. Jadi pengalaman wahdatul wujud, pengalaman hulul, pengalaman ittihad, pengalamannya bener. Tapi ketika kamu bahas jadi salah. Bahasanya di material. Nah, karena membahas itu materialisasi dari sebuah pengalaman. Nah, jadinya salah. Makanya ternyebutnya huwa la huwa. Yo orang gitu. Yo nih yo, tapi yo ora gitu. Nah itu loh Mas. Bener nggak? Yo. Ya, tapi coba Mas Jayan nanya saya, bener nggak? Gitu. Bener nggak gitu? Bener nggak? Iya, tapi orang. Gitu. Iya, tapi orang. Itu memang. Jadi kita bilang orang, Abi bilang tidak. Ketika ego yang muncul, bilanglah tidak, bilanglah la ilaha. Ya kemarin kan gitu saya ya. Bilanglah la ilaha. Selama ego itu enggak. Kemarin ada yang nanya saya itu di HP ya, langsung ke chat ke saya. Tentang bagaimana kita mengenal Allah ya. Ya, saya menjawab seperti jawaban saya biasa. Tidak mungkin kita mengenal Allah. Yang mungkin Allah memperkenalkan diri. Bukan kita yang kenal Allah. Karena nanti kalau aku mengenal Allah ada aku. Kalau sudah ada aku berarti terpisah sudah. Nah sudah ya nggak bisa. Nah gitu loh Mas. Maka jawabannya itu kan tidak akan ada jawaban material atau jawaban intelektual yang fix. Nggak akan, karena kalau di material jadi enggak. Awalnya yo, hulul itu yo. Nah, tapi ketika diomongkan jadi tidak. Ittihad itu yo, tapi ketika diomongkan jadi tidak. Wahdatul wujud itu yo, tapi ketika diomongkan jadi tidak. Usul itu ya, tapi ketika diomongkan jadi tidak. Itu insan kamil itu yo, ketika diomongkan jadi tidak. Itu pokoknya sebab paradoks. Dulu saya itu memahami kayak gitu tuh ya jengkel Mas Wisnu. Dulu itu ya. Dulu ya jengkel gitu. Maksudnya jengkel itu kok orang jelas sih. Tapi akhirnya saya menyadari keterbatasan akal. Memang kudunya ora jelas ya. Memang seperti itu. Memang kudunya ora jelas ya. Kudunya ora jelas. Kita enak jelas langsung kiamat. Iya, memang kudunya ora jelas ya. Ya sudah bener enggak jelas itu. Jadi benernya ya huwa la huwa itu. Benernya ya iya dan tidak itu. Benernya ya benar. Nah, itu tapi ya bener, makanya saya itu menghayati kan mungkin Mas Jawir sudah sangat sering saya dengar alladzina amanu bil ghaibi ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib kan itu. Orang yang aman di dalam ketidakpastian. Saya nyebutnya gitu. Saya menghayatinya ya, bukan menafsirkan, jangan disebut tafsir ini. Saya menghayatinya alladzina yaitu orang-orang yu'minuna yang beriman bil ghaibi dengan gaib. Gaib itu saya maknanya ketidakpastian. Ya huwa la huwa itu. Huwa ya huwa tapi ya la huwa. Ya dia tapi ya tidak. Jadi ketika Mas Jawair memandang semesta itu adalah Allah. Tetapi ya tidak. Loh, ngono lho. Ini semua adalah manifestasi dari Allah. Itu tapi Allah. Ya udah. Ya pokoknya ngono. Bingung gue. Ya, dan apike bingung. Ya, silakan berbingung. Ya, bagusnya memang bingung. Biar kita tahu bahwa kita hamba. Oh iya, ternyata kita terbatas ya. Kita tuh terbatas gitu. Dan nggak sombong. Tapi nggak pengen sombong juga ego. Ya memang ngono masing. Nah itu ya. Iya lanjut. Nah mengapa napa sekarang ya menjadi istimewa? Ada 4 alasan ya. Saya akan ringkas sebentar ini. Pertama tadi sudah. Jadi mengapa ini saya nggak akan baca per paragraf ya Mas ya. Ada 4 alasan mengapa nafas begitu istimewa. Pertama, dia adalah pengingat konstan dan universal. Terus dan universal, maksudnya universal itu kabeh ngono. Ya kabeh itu bernafas. Minimal wong lah. Orang lah gitu. Ya sebenarnya semua bernafas ya dengan caranya masing-masing maksud. Hewan pun juga. Nah, iya. Nah, sekarang gini, orang bernafas itu kan melibatkan 2 molekul, C dan O. Yang satu O-nya 2, yang satu tambahin C, CO-nya 2. Di mana di dunia yang sebuah benda atau partikel yang nggak ada C dan O.
Oh. Ada kalau air apa? H2O. Loh, ono O nih. Ada O-nya. Jadi C dan O ini kan semacam ini, Mas. Apa? Nenek moyangnya partikel itu. Ya, C dan O ini Mana kan. nggak ada O-nya? Nah, sehingga ini disebut sebagai pengingat konstan yang universal. Napas adalah pengingat yang tak pernah berhenti, ya toh. Kapan kamu butuhkan langsung bisa kok. Langsung ketemu. Angger eling ya langsung. Kecuali kamu ke Mars ya, nggak tahu. Ya, iya itu. Napas juga di sana. Oh. Ya napas ya pakai oksigen itu. Iya pakai. Ya, masa nggak bernapas? Ya, tetap bernapas. Mungkin ada tapi sedikit. Tapi tetap ada bernapas. Ya, tapi bawa dari bumi. Ya, dari bumi. Kalau enggak ya di sana ya. Ia adalah denyutan kehidupan yang terus ada, bahkan saat pikiran kita sibuk atau tidur loh. Nah, sampai turulah itu ndekne tetep ono. Ya, iya kan? Nah, ini adalah bukti nyata dari kehadiran ilahi yang tak pernah absen. Nah, ini kehadiran ini istilah-istilah kayak gini hati-hati loh ya. Kehadiran ilahi jangan material. Pokoknya jangan material. Piye Ustaz, pokoknya ngono. Berarti hanya Tuhan lagi di sini. Ya, nah, kehadiran ilahi. Absen. Saya nyebutnya kehadiran ilahi di sini. Yang orang-orang yang skeptis ya orang. Kalau saya sih nggak akan nanya gitu. Tapi orang skeptis itu akan nanya. Loh kalau Tuhan hadir di sini dan di sana nah gitu. Ya gitu, itu kan skeptis ya. Dan orang kayak gitu itu wajar loh. Kemarin itu beberapa minggu lalu itu ada orang konsul lah dari dia orang Indonesia sebenarnya tapi sudah lama di luar negeri sana di barat lah ya. Ya itu kan kalau Mas Jawair di Indonesia kan mendengar kata Tuhan, mendengar kata Allah, mendengar itu kan sudah setiap hari. Sehingga membahas seperti ini itu menjadi hal-hal yang lumayan gampang lah daripada mereka yang tidak pernah. Pertanyaan mereka itu tidak lagi kalau ini kita sudah sufi, sudah ditasawuf, sudah wis Allah itu percaya. Nah, mereka Allah aja belum percaya. Ya, jadi itu ya ketika saya tanya seperti itu kan saya kok bahas syariat. Wong Allahnya aja belum percaya. Masa tak wajibkan sholat, kamu harus sholat gitu. Misalnya gitu loh Mas. Wong dia kok aja nggak percaya. Kok disuruh gitu. Nah, lalu kita membahas dari hal yang bersifat universal semacam ini Mas. Ya saya nanya kan sekarang Mbak kan bernapas. Ya, betul perempuan ya. Mbak bernapas nggak? Iya. Dari mana nafas itu berasal? Oh, dari semesta. Nah, dari mana itu? Dari ini apa namanya? Pohon itu. Nah, yang menghasilkan oksigen. Nah, pohon itu dari mana asalnya? Tak tanya. Akhirnya kan ya nggak tahu lah itu loh. Nggak tahu itu kan mesti ada. Yang bahwa kita bilang tidak tahu itu ya secara intelektual, tapi kan mesti ono. Ada. Nah, itulah yang saya sebut sebagai sumber dari segala sumber. Atau saya sebut al-hayyu kalau orang Islam ya, yang maha menghidupkan, yang muhyi, yang al-hayyu yang maha hidup, wal muhyi yang maha menghidupkan itu yang kita maksud. Nah, dia mulai manduk-manduk ya. Oh iya gitu ya, gitu. Jadi bawa ngomongin syariat sih, pokoknya sholat 5 waktu aja. Dia kan Islam, ngomong orang Indonesia ya. Tapi wong dia itu Islam tuh ya Islam-Islaman lah. Wong ngaji ya nggak pernah gitu. Nah, ketika saya menanyakan misalnya langsung minta nasihat ke saya tak suruh sholat, itu kira-kira gimana dia? Dia bingung lah, saya sholat buat apa? Percaya Allah aja enggak kok sholat. Terus ketika bilang Allahu Akbar itu ngapain kan gitu. Nah, itu makanya terus saya melogikakannya begitu. Nah, kalau bagaimana sih cara memahami Tuhan? Tuhan itu ada enggak sih? Ya cuma aku tak takoni ngono ki wae. Ya saya tanya begitu, kan napas kan. Nah dari napas itu tadi. Nah sadari dari mana napas kan gitu. Oh iya dari udara, oksigen. Nah dari mana oksigen? Dari pohon. Dari pohon. Nah dari mana pohon kok dapat? Nah terus misalnya dia adalah jawabnya nggak tahu gitu ya. Sudah ya makanya nggak tahu itulah Allah saya bilang gitu kan. Tapi misalnya orangnya pinter ya dari manusia lagi gitu. Nah sekarang lingkaran seperti itu yang ngatur siapa? Kok bisa ada siklus kayak gitu? Iya. Kok bisa ada siklus kayak gitu? Apa tiba-tiba ada gitu? Tiba-tiba dunia mak geblek lalu jelek gitu lalu ada siklus oksigen CO2 gitu. Misalnya, lah itu nggak logis ya? Ketika sesuatu ada mak jegegeg gitu tanpa ada yang mencipta. Gitu.
Oh ya sudah, oh gitu ya kan. Ya kita nggak perlu nyebut Allah apa Tuhan. Ya pokoknya ono sing nyipta. dua itu napas itu. Ya kan saya terus kadang-kadang sering nanya begini, sering nanya itu. Ya terutama bagi anak-anak muda yang mungkin apa ya mulai meragukan tentang sekarang kan modelnya gitu ya. Sedang berjalan. Sebenarnya saya tuh melihat anak muda bingung kayak gitu tuh saya seneng Mas. Wong bingung itu sebenarnya tanda mau mencari. Kalau nggak bingung belas itu memang ngerasa dikandani. Memang orang bingung. Iya kan? Orang bingung. Ya pada orang ini Mas Jaweri ngobati orang yang sakit tidak merasa sakit. Angel Mas. Jelas, buat apa diobatin kalau nggak merasa sakit? Dia itu nggak merasa sakit, repot itu. Mau nolong orang yang tenggelam tapi nggak merasa tenggelam. Nah, mbak tenggelam, nggak merasa tenggelam kamu mau tolong. Ya seperti ini, makanya saya kalau ada pemuda bingung, misalnya Pak Mustamir, saya ini bingung. Tuhan itu sebenarnya ada apa enggak? Ya alhamdulillah masih bingung. Nah kalau sudah nggak bingung kan ya sudah, pokoknya setelah percaya malah nggak akan nyari kan. Nah kebingungan yang membuat mereka nyari. Nah itu terus itu kalau saya sering nanya ya kamu kan lahir dari mana sebelum lahir coba kamu di mana ya apa jawabnya misalnya dia jawabnya di perutnya ibu di dalam kandungan sebelum itu di mana di sini lah sebelum itu di mana dan terus ya, akhirnya kan ya nggak tahu juga kan lihat ya coba kan ketika dia sudah menyadari tentang oh ya mesti saya itu ada asalnya nah itu kan ya terserah itu ya itu kamu mau sebut Tuhan ya boleh ya untuk saat itu kan ya kamu mau menyebut Allah ya boleh mau nyebut God ya boleh mau nyebut Sang Yang Widi apa ya sembung tergantung apa terminologi yang dulu pernah ditanam ya kalau dulu waktu di Indonesia dia Hindu ya mungkin jawabannya itu Sang Yang Widi kalau dulu waktu di Indonesia Islam ya jawabannya Allah waktu di Indonesia Nasrani ya jawabnya apa gitu ya itu tergantung tapi yang jelas itunya ada. Nah, gitu. Lah nanti baru kalau sudah begitu kita baru berdiskusi. Ya kalau percaya Allah aja belum mau membujak diskusi ya. Membujak diskusi syariat. Misalnya apa sholat wajib apa enggak. Loh, kok diskusinya sampai ke sana? Wong Islam aja dia masih gitu, masih abangan, orang abangan ya. Nanti saya terlalu ini. Saya sebenarnya kurang seneng ada istilah seperti istilah itu kan dulu siapa itu yang nulis itu tentang membagi abangan dan santri. Ya saya kurang sepakat ya. Nah, saya ada orang Islam aja Islaman. Maksudnya Islaman itu ya karena dulu orang tuanya di Indonesia Islam itu. Terus dia di luar negeri sejak lahir. Ya terus kayak Islam. Apa hanya labelnya aja, tetapi ya enggak memahami. Nah, itu kok dibahas syariat dulu yes. Orang bakal mantuk. Nah, wong ituannya belum percaya kayak gini, Mas. Saya Mas Jawair nih. Mas ini enaknya kita itu ke Jakarta apa ke Jogja? Kan harus sepakat dulu Mas, ke Jogja gitu. Baru kita bisa berdebat caranya ning Jogja biasa gitu. Iya kan? Iya, pesawat, kereta, pesawat, mobil, apa jalan kaki gitu. Pernah punya niat enggak ke Jogja jalan kaki? Pernah keluar kota niat pernah. Nah, kalau sudah sepakat, iya sudah setuju ke Jogja, kan kita baru bisa berdebat tentang jalannya menuju ke sana kan. Lah sepakat isa ning Jakarta mbuh yo mbuh ora, ning Jogja mbuh yo mbuh ora, ning Surabaya mbuh yo mbuh ora kok debat. Ning Jogja iki lho carane piye? Lho ngapain wong urung jelas kok. Nah itu ya. Nanti kita akan bahas insya Allah minggu depan tentang yang kedua dan sampai yang keempat nanti. Oh iya. Ya saya kira gitu Mas. Baik, kawan sobat Jemaah Anda berada. Jika kalian masih bingung, mungkin Anda pertama kali bingung malah. Oh ya. Anda masih bingung. Alhamdulillah masih bingung. Apalagi ini mungkin pertama kali nonton video ini apa kok mungkin katanya orang ada yang bilang muter-muter ya terima kasih muter-muter berarti Anda bingung tonton terus saja ya silahkan terus tonton konten-konten kami di Tasawuf Indonesia mengenai napas, mengenai 3 napas atau mengenai hal-hal yang lainnya berkaitan dengan tasawuf ataupun mungkin relate dengan kehidupan Anda. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan komentar saja di kolom komentar. Jika ada pertanyaan ingin lebih pribadi, silahkan chat admin di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.